Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Kali ini kita akan membahas tentang materi model, yaitu membuat soal Word dari Word langsung diupload supaya bisa diupload ke model. Nah, beberapa langkah yang harus kita lakukan adalah salah satu menyiapkan file Word-nya. Biasanya kita menulis soal di Word atau Microsoft Word seperti ini ya. Nah, ini juga bisa kita pakai langsung tanpa harus kita copy satu persatu setiap soal, setiap kunci, setiap jawaban yang ada ke aplikasi model. Kita bisa konversi langsung dari Word ini. Nah, beberapa ketentuan. Yang pertama adalah ya, dari soal yang ini, misalkan ini saya punya satu file, satu soal, yaitu ujian matematika, di mana di sini yang biasa kita gunakan untuk ujian sekolah versi cetak ya. Jadi dicetak nanti bentuknya seperti ini, ada ketentuan, ada jadwal, ada petunjuk ya, ada footernya seperti ini, ada gambar dan seterusnya. Nah, sekarang kita edit supaya bisa diekspor ke model. Nah, pertama adalah kita hapus bagian judul ini. Bagian kop, bagian judul ini kita hapus karena tidak kita butuhkan. Termasuk yang petunjuk, yang pilihlah jawaban ini kita hapus juga. Nah, sehingga jadinya seperti ini, bersih. Di atasnya tidak ada kop sekolah atau ketentuan atau judul, itu enggak ada. Seperti ini ya. Jadi judul kita hapus. Berikut juga yang di bagian sini, bagian footer atau bagian catatan kaki di sini ya. Ini juga kita hapus saja. Kita double klik bagian footernya. Lalu kita Ctrl A atau Select All. Lalu kita hapus, lalu kita keluar. Nah, jadi seperti ini. Jadi tidak ada header maupun footernya sudah nggak ada, bersih ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kita memastikan bahwa setiap nomor yang ada di sini itu adalah berupa numbering. Jadi jika kita klik nanti muncul hitam seperti ini, berarti numbering semua ini. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai nomor terakhir, itu juga numbering semua. Namun misalkan nanti ada satu soal saja yang tidak terblok seperti ini, berarti itu bukan numbering. Seperti ini contohnya. Saya contohkan. Nah, seperti ini. Ini angka 1. Nah, di sini jika kita klik, nanti di sini tidak ikut terblok. Kalau tidak ikut terblok seperti ini, berarti ini bukan numbering. Nah, ini yang perlu kita edit. Nah, editnya dengan cara tinggal pakai format painter saja. Jadi diklik angka 1-nya seperti ini, yang merupakan sudah numbering ini ya. Kita klik, terus kita klik menu format painter yang seperti ini, yang gambar kayak gambar kuas ya. Kita klik, lalu kita menuju ke tadi nomor yang belum numbering, lalu kita klik lagi. Nanti muncul angka 2-nya, terus angka 2 yang di belakang kita hapus saja. Nah, jika kita klik maka otomatis angka 2-nya juga mengikuti ya, yaitu berupa seperti ini, ada bloknya. Kalau sudah ada bloknya berarti numbering. Begitu juga untuk pilihan jawabannya, ada A, B, C, D juga sama ini. Semuanya juga wajib numbering. Nah, seperti ini. Nah, ini juga numbering kan. Tapi nanti kalau misalkan ada salah satu saja yang tidak numbering, ya itu berarti harus diedit. Walaupun ada A, B, C, D, E-nya. Misalkan seperti ini. Ya mungkin tulisnya manual pakai spasi biasa. Ya, harusnya itu nggak boleh. Harusnya pakai numbering. Contohnya seperti ini. Nah, misalkan ada pilihan seperti ini. Nah, ini. Jadi sama-sama ABCD, ini juga ABCD, tapi ini berupa numbering. Kalau diklik nanti ada hitam-hitam seperti ini. Kalau di select atau di blok nanti tidak ikut terblok ABC-nya. Namun di nomor 6 ini kita lihat, jika kita klik huruf A-nya, maka otomatis tidak ada blokan warna hitam kayak tadi, kayak ini ya. Atau bisa juga kita di blok seperti ini dari A sampai E. Huruf A sampai E-nya juga ikut terblok, berarti ini bukan numbering. Maka harus kita convert dulu, kita rubah ke bentuk numbering. Ini wajib ya. Jadi dengan cara di bagian menu home ya, bagian menu home, terus bagian bullet numbering yang ini,
terus kita klik tanda panahnya, terus kita pilih yang ABC, yang huruf besar ya. Biasanya kalau pilihan ganda itu huruf besar. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah diklik tadi yang ABC yang numbering, maka otomatis jika kita klik huruf A-nya akan terblok seperti ini. Berarti kalau sudah terblok seperti ini, berarti sudah bentuk numbering. Ini berlaku untuk semua nomor, dari nomor 1 sampai terakhir, semuanya dicek apakah merupakan numbering atau bukan. Seperti ini ya. Oke, ini sudah numbering semua nih. Tinggal kita ke langkah berikutnya. Oke, untuk numbering sudah kita cek. Kemudian kita cek lagi di bagian kalau rumus nggak masalah ini ya. Kalau rumus nggak masalah. Nanti untuk di model itu sudah terdeteksi, jadi nggak masalah. Walaupun pakai rumus seperti ini tulisannya. Terus kita masuk ke bagian gambar, ya seperti ini, gambar ataupun text box yang lain. Nah, nanti untuk bentuk gambar seperti ini kita jadikan satu image. Ini kan kalau kita klik, nah ini aslinya terdiri dari beberapa gambar, cuma di grup saja. Ini kan ada angka 6, ada angka 10. Ini kan cuma beberapa gambar yang dijadikan satu ya. Cuma kita grup saja sehingga bergeraknya sama-sama. Aslinya ini bukan satu image, tapi beberapa image yang di grup. Nah, kita buat satu gabungan ini, satu grup ini menjadi satu image. Nah, caranya tinggal kita blok saja semuanya, atau dengan cara klik satu ini satu kali. Ini kan sudah jadi grup ini. Nah, seperti ini. Terus kita copy, itu klik tombol copy. Lalu kita klik sembarang saja di sebelah mana yang mau kita tempatkan gambarnya. Misalkan di sini ya. Lalu kita paste. Nah, pastenya adalah paste picture yang ini. Ya, yang sebelah kanan, paste picture yang huruf U. Nah, kalau sudah, maka ini merupakan satu image, satu kesatuan ya. Tidak sama dengan yang bawah. Kalau yang bawah kan ini terdiri dari ada arsiran, ada garis, ada angka. Itu kan sendiri-sendiri, walaupun kalau digerakkan satu karena di grup ya. Nah, ini merupakan satu image. Nah, ini berarti nanti untuk yang lain, untuk gambar yang lain dijadikan kayak gini semua. Harus seperti itu ya. Jadi nggak boleh kayak tadi gabungan dari beberapa auto shape ya. Jadi nggak boleh seperti ini. Ini ada garis, ada tulisan, ada huruf Y dan seterusnya. Ini nggak boleh. Jadi harus digabung. Bisa juga dengan cara yang lain, yaitu dengan menggunakan, kita memanfaatkan tools, yaitu snipping. Nah, kita masuk ke bagian start, kita cari snipping tool di sini ya, yang gambar gunting yang ini ya. Lalu kita klik tombol new, lalu kita select bagian gambarnya. Pastikan yang diselect atau yang diseleksi itu cuma bagian gambar yang dibutuhkan saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita copy, lalu kita paste di sebelah mana kita akan menaruhnya. Lalu jangan lupa paste. Pastenya paste biasa saja, nggak masalah. Nah, ini. Jadi ini munculnya adalah satu kesatuan, tidak kayak tadi. Ini kan jadi satu garis, beda lagi garis yang lain, garis yang lain. Nah, ini kan beda-beda. Maka harus disatukan dengan cara tadi menggunakan cara snipping tool bisa ya, sehingga jadi satu. Ini satu image seperti ini, dan itu dilakukan untuk semua gambar di sini ya. Ada gambar, silakan dibuat menjadi satu satuan. Tapi kalau misalkan di sini di perpotongan, jangan langsung di snipping tool, kita preview dulu seperti ini supaya nanti tidak ada batas atas batas bawah. Lalu kita zoom. Nah, seperti ini. Lalu kita baru snipping tool, new snipping tool, terus kita select bagian yang kita butuhkan saja, jangan sampai kurang. Lalu kita kopikan, lalu kita paste di bagian sini soal, bawahnya soal, lalu paste. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk gambar yang tadi kita hapus saja karena memang tidak dibutuhkan. Ini kan, ini tidak kita butuhkan, hapus. Nah, image yang ini yang kita pakai, kita perkecil saja. Nah, seperti ini ya. Dilanjut untuk gambar-gambar berikutnya seperti ini sama persis. Terus selanjutnya setelah gambar atau text box, kemudian tabel. Nah, tabel, kita cari tabel. Sebenarnya tabel untuk di model itu nggak masalah. Jadi ini tabel. Ini nggak apa-apa, nggak perlu diedit ya. Tapi nanti yang penting adalah di bagian kiri ya. Jadi tidak di sebelah kanan sini, tapi harus di sebelah kiri.
Ini semuanya juga sama. Tabel, untuk tabel. Nah, ini ada gambar. Nanti diedit seperti tadi yang atas ya. Ini wajib seperti itu. Ini juga sama. Ada tabel. Terus ini juga ada gambar. Nah, terus di sini ada soal isai. Nah, soal isai kita hapus saja karena beda ketentuan. Soal isai kita hapus. Nah, kita ambil yang soal pilihan ganda saja. Terus berikutnya setelah tabel tadi sudah kita atur, terus gambarnya juga sudah kita jadikan satu image. Kemudian kita kasih judul untuk bank soal atau file soal ini. Di sini bagian atas sendiri kita tulis. Pertama adalah ini merupakan soal apa? Misalkan ini merupakan soal US matematika. Nah, ini merupakan soal US matematika ya. Kita buat judulnya seperti ini. Nah, untuk kalimatnya ya silakan mau dirubah US, apa PTS, apa soal US atau yang lain bebas. Terus di baris keduanya adalah tipe soalnya. Nah, karena ini merupakan pilihan ganda, kita tulis pilihan ganda tapi dalam bahasa Inggris, yaitu tulisannya adalah multiple choice. Nah, seperti ini. Multiple choice ya, atau pilihan ganda. Jadi ada judul, ada tipe soal. Ini wajib ya. Terus kemudian setiap nomor 1, nomor 2 itu di bagian bawah sendiri, yaitu di setelahnya pilihan E itu harus ditulisi dengan kunci jawaban. Nah, cara penulisan kunci jawaban itu kayak gini. Tulisannya adalah huruf besar ANS, huruf besar semua, terus titik 2. Dan titik 2-nya itu nggak boleh spasi. Jadi langsung ANS titik 2, nggak boleh ANS spasi titik 2, ini nggak boleh. Harus nyambung seperti ini, ANS langsung titik 2, kemudian kuncinya, misalkan kuncinya adalah yang D ya, berarti ANS titik 2 D. Nah, seperti ini. Untuk ke D nya ini nggak masalah pakai spasi. Nah, ini dilakukan untuk semua soal nomor 1, nomor 2, nomor 3 semuanya ada ANS titik 2 D nya, ini wajib. Dilanjutkan ke soal-soal selanjutnya ya, seperti ini. Nah, seterusnya ya, nanti dilanjutkan sendiri. Yang penting ada setiap nomor ada kuncinya ini. Dan D ini merupakan kunci, ini bisa dirubah sesuai dengan kunci yang benar. Misalkan ini ada A, ini ada C, dan seterusnya. Nah, seperti ini. Misalkan ini ada E, dan seterusnya ya. Oke. Untuk kalau misalkan sudah ada ANS seperti ini, ada kuncinya, maka langkah selanjutnya adalah kita akan menyimpan file ini dengan tipe lain, yaitu tipe RTF. Ini wajib. Kalau misalkan soal di model, ini wajib menggunakan format RTF. Dengan cara kita klik menu file, terus kita save as. Nah, di sini untuk tipe filenya sebelumnya adalah docx atau Microsoft Word biasa, kemudian kita ganti menjadi RTF, Rich Text Format. Nah, ini yang RTF kita pilih, ini wajib ya. Terus untuk nama soalnya atau nama filenya bebas, disamakan saja nggak masalah, karena beda tipe yang nggak bisa saja ya, bisa saja, jadi nggak masalah. Terus kita klik tombol save atau simpan. Kalau ada peringatan di continue saja. Nah, maka sudah berdalam bentuk RTF. Nah, file RTF ini yang akan kita gunakan untuk ke modelnya. Nah, seperti ini ya, RTF. Ini RTF ya. Oke. Maka langkah selanjutnya setelah di file RTF kemudian kita convert ke bank soal, file bank soal dengan cara menggunakan aplikasi ExamView Export Utility. Nah, Nah, ini Exam Import Utility, ExamView Import Utility, kita klik. Nah, seperti ini ExamView Import Utility-nya. Kemudian kita next. Lalu kita di bagian sini folder yang tengah-tengah, kita klik, kita cari tempat menyimpan file yang tadi, file yang RTF ya. Saya tadi naruh di desktop, terus folder soal US, kita select. Nah, ini muncul file RTF-nya. Nah, ini
Terus kemudian di bagian folder atau tombol yang bawah yang gambarnya folder, kita pilih outputnya. Saya pilih outputnya juga sama folder yang ada di desktop. Kita select. Kemudian US ini atau soal ini yang bentuknya RTF kita klik. Terus kita klik tombol select, maka akan pindah ke bawah. Berarti file yang berada di bawah ini yang akan kita eksekusi untuk dirubah ke file bank soal. Nah, kalau sudah siap, klik tombol next saja langsung. Next saja, nggak perlu dirubah. Next dan next. Nah, di sini reading ini sudah ada. Terus tapi di sini ada warning. Nah, warning ini adalah di sini lihat question 5 atau pertanyaan 5 atau soal nomor 5 tidak ditemukan. Nah, ini. Jadi untuk nomor 5 itu tidak ada kuncinya ya. Tadi kan kuncinya saya buat cuma sampai nomor 4 ya. Ini berlanjut sampai nomor 29. Berarti belum ada isinya. Nah, kita cek lagi file yang tadi, file RTF-nya. Nah, di sini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, ini kan nomor 5 belum ada NS-nya, maka tadi error ya. Tapi kalau misalkan sudah ada NS-nya semua, maka otomatis bisa ya. Saya coba yang saya kasih ANS sampai nomor ini saja. Nomor 6, nomor 7 nggak masalah. Sampai nomor 7. Nomor 8. Ya. Nomor 9, nomor 10. Oke, sampai nomor 10 saja. Saya hapus untuk yang nomor 11 sampai terakhir karena prinsipnya adalah sama. Saya ambil 10 nomor, kita save. Jangan lupa dikasih NS setiap soal ya. Ini berarti kuncinya E. Bisa diganti, ini diganti D, ganti A, ganti yang lain. Nomor 10 juga harus ada kuncinya NS. Ini saya kasih kuncinya A. Oke, seperti ini. Saya save. Kita tutup. Lalu kita coba import lagi. Untuk file bank soal yang satu ini kita hapus saja karena memang tidak berhasil tadi ya. Kita klik SAR, terus kita cari exam view import utility yang ini ya. Terus kita klik, kita next, kita cari folder yang tempat menaruh file yang kita pilih tadi. Nah, ini RTF, kita select, nanti pindah ke bawah, terus outputnya kita pilih di tempat yang sama, yaitu di bagian desktop folder soal US Matematika. Lalu kita select, kita next saja, terus lanjut, next, finish. Oke, di sini ya. Di sini ada tulisan saving, oke. Ini total question atau total pertanyaan ada 10 dan import complete, tidak ada warning. Kalau tidak ada warning berarti sukses berhasil. Tapi kalau misalkan ada warning, ada beberapa warning, itu berarti ada beberapa soal yang memang belum sesuai dengan ketentuan, silakan diedit. Intinya tadi untuk header, numbering, text box, tabel dan judul itu wajib ada. Kalau misalkan belum ada, silakan dicoba diulangi lagi video ini dari awal sampai akhir ya. Seperti itu. Nah, nanti hasilnya adalah file bank soal ini. BNK atau bank soal. Kita buka, nanti munculnya adalah seperti ini. Ya, ini adalah file bank soal. Ini yang nanti kita akan upload ke bagian model ya. Kalau misalkan ada yang kurang teratur, bisa diedit di sini. Ini misalkan kurang ke depan, bisa seperti ini. Nah, kita geser saja. Ini juga sama. Nah, seperti ini ya. Oke, yang lain juga sama, silakan diedit. Misalkan ini terlalu panjang, kita sesuaikan, kita posisikan supaya pas ya. Terus untuk yang lain juga sama. Oke, seperti itu ya, jangan lupa di save. Terus kalau sudah pasti sudah benar, kuncinya juga sudah benar, lalu kita buat file bank soal ini ke file Blackboard yang akan kita upload ke model nantinya, yaitu dengan cara file, terus export, terus Blackboard 7190, ini wajib 7190 ya. Terus kita pilih di folder mana kita akan menyimpannya. Saya taruh di bagian desktop lagi kayak tadi. Terus kita masuk ke file name, misalkan US MTK.
Lalu kita save. Nanti di sini ada permintaan lagi nama bank soal dan directory name-nya diisi sama saja nggak masalah. Lalu oke. Nah, kita tutup. Nah, nanti ada hasilnya yaitu berupa file zip seperti ini. Jadi file zip ini tadi hasil dari ekspor bank soal ke file Blackboard. Nanti file zip ini nih yang akan kita upload ke bagian model ya. Jadi file zip-nya bukan file doc-nya atau RTF-nya tapi file zip-nya. Jadi yang tadinya file dalam bentuk doc kita rubah ke RTF, di save as saja. Terus kita convert ke bank soal atau file PNG. Setelah di-convert kemudian save as ke Blackboard jadinya file zip. Nah, file zip ini yang akan kita upload nanti di bagian model. Oke, silakan bisa dipraktekkan sendiri untuk merubah dari soal Word ke soal exam view atau bank soal ya. Nanti hasilnya seperti ini, bisa dicoba sendiri. Jika ada pertanyaan, silakan langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.